Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aurelia Herwinda Kalista Azara, NIM akhir saya 039, Prodi Sastra Jepang. Di sini saya akan mengambil nilai konsensus dasar negara yaitu Pancasila dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang artinya kekuasaan dan keputusan harus dari rakyat, lalu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam mengambil keputusan harus dipikirkan dengan matang, lalu permusyawaratan perwakilan, pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Lalu peran aktif mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini adalah: pertama, partisipasi dalam diskusi publik, bisa dengan aktif terlibat dalam seminar atau organisasi yang membahas isu-isu sosial. Lalu, pengembangan kepemimpinan dengan terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Penggunaan media sosial dengan sebijak mungkin, jangan menjadi mahasiswa yang tondif, selalu sharing informasi-informasi untuk meningkatkan literasi publik. Lalu, mengorganisir kegiatan musyawarah, tentunya bisa dalam bentuk forum group discussion ataupun dalam organisasi-organisasi. Lalu, keterlibatan dalam pemilu. Sebagai warga negara yang sudah memiliki hak suara, kita harus memanfaatkan suara ini dengan baik karena kita sudah tahu mana yang buruk dan baik untuk negara kita sendiri. Kasus yang saya akan angkat saat ini adalah kasus yang lagi-lagi dibahas oleh warganet dan sedang ramai juga, yaitu isu tapera yang mewajibkan pekerja dengan gaji di atas UMR untuk membayar iuran sebesar 3%. Lalu, kenapa kasus ini berkaitan dengan nilai konsensus Pancasila sila keempat? Karena kebijakan dalam kasus ini ditetapkan bukan atas aspirasi masyarakat, bahkan buruh dan pekerja pun tidak dilibatkan. Padahal dalam sila keempat dijelaskan bahwa segala keputusan harus berasal dari rakyat karena Indonesia adalah negara demokratis. Latar belakang kasus ini adalah iuran tapera yang ditujukan untuk menekankan angka ketimpangan kepemilikan rumah yang dilaporkan mencapai 9,95 juta. Sementara kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah klaimnya sangat terbatas. Lalu, warganet menyebut kalau kebijakan ini menyusahkan para warga karena lagi-lagi gaji mereka yang tidak seberapa itu dipotong lagi. Lalu masalah-masalah dari kasus ini yaitu dari pemberi kerja yang hanya menanggung 0,5% iuran, sedangkan pekerja menanggung 3% iuran. Sementara para pejabat DPR malah mendapat tunjangan rumah dinas sebesar 30-50 juta per bulan. Hal ini tentunya dinilai sangat tidak adil bagi masyarakat. Lalu, solusi apa yang bisa diterapkan untuk masalah tapera ini? Penguatan transparansi karena dana yang dikelola adalah milik masyarakat, sehingga pengelolaan dan manajemen risiko harus transparan dan efektif dengan memberikan pelatihan dan edukasi tentang manajemen keuangan dan cara menabung untuk membeli rumah. Lalu memperbaiki infrastruktur negara dengan baik seperti menambah rusunawa atau hunian-hunian lain seperti apartemen. Selalu melibatkan masyarakat dalam memutuskan kebijakan apapun itu karena Indonesia adalah negara demokrasi, jadi tidak sepatutnya membuat kebijakan yang hanya sepihak.